hewan ternak. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hewan ternak termasuk kepada harta zakat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, dan juga ada diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsi biyadihi walladhi la ilaha ghairuh atau kama halaf ma min rajulin takunu lahu ibil aw baqar aw ghanam la yu'addi haqqaha illa ata biha yawmal qiyamati a'zam ma takun wa asmanu tata'uhu bi ikhfa'iha wa tunattihu bi quruniha." Coba bayangkan, kalau ada orang yang memiliki binatang ternak berupa ibil, tak ada seorang pun kalau dia punya, Nabi bersumpah, itu pertanda bahwa itu adalah kebenaran yang tidak ada keraguan lagi padanya. Jelas yang disampaikan Nabi adalah kebenaran, tetapi untuk menguatkan itu, walladzi nafsi biyadihi, demi yang menggenggam jiwaku, kata Rasul, walladzi la ilaha illa ghairuh, demi yang tidak ada ilah selain dia. Nabi bersumpah, ma min rajulin, tiada seorang pun takunu lahu ibil, yang memiliki onta, au bakar atau sapi, au ghanam atau kambing, domba, la yu'addi haqqaha, yang tidak ditunaikannya. Orang itu punya itu, tapi dia tidak tunaikan apa yang menjadi hak asnaf, fuqara, masakin dan sebagainya, illa ata biha yaumal qiyamah, melainkan akan datang di hari kiamat binatang tersebut a'zam ma takun wa asmanu, yang datang itu dalam keadaan yang sangat besar dan sangat gemuk. Datang nanti sapi itu, datang nanti onta itu, datang nanti domba itu dalam keadaan sangat besar dan sangat gemuk. Untuk apa? Bukan untuk disembelihnya, dibuatkan kambing guling, dah. Tapi binatang itu akan menginjaknya kelak dengan kakinya dan akan menanduknya dengan tanduknya. Nah, itulah yang akan diterima oleh orang yang tidak membayarkan zakat. Nah, jadi dengan demikian maka berarti binatang ternak dizakatkan. Bagaimana menzakatkannya? Sudah ada berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih. Umat Islam telah bersepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada hewan ternak kalau belum mencapai nisab. Belum mencapai. Untuk kambing contohnya adalah dari 5 sampai 9 1 ekor. Dari 10 sampai 14 2 ekor. Dari 15 sampai 19 3 ekor. Dari 20 ke 24 4 ekor dan seterusnya. Dari 5 sampai 9 terkena 1, sedangkan dari 10 sampai 14 maka dikenakan 2 ekor. Kemudian dari 15 sampai 19 ada 3 ekor. Dari 20 sampai 24 ada wajibannya 4 ekor kambing. Kalau 25 sampai 35 bukan kambing lagi, tetapi diambil darinya yaitu bintu makhat. Makhat yaitu induk onta yang telah masuk umurnya 2 tahun, atau ibnu labun, atau pejantan unta jantan yang masuk dalam
umur ketiga. Itu kalau kambingnya sudah 25 sampai 35. Itu juga kalau 36 sampai 45 itu dia bintu labun, yaitu dia zakatkan unta yang sudah berumur 2 tahun yang betina masuk tahun ketiga. Itu kalau di Arab sana. Tentu di sini nanti ada kategorinya, adalah tentu timbangannya dengan sapi. Selanjutnya, kalau sapi bagaimana? Kalau sapi, ukurannya adalah sapi kalau sudah berjumlah 30 sampai 39, maka dia harus membayarkan 1 ekor sapi, baik jantan maupun betina, yang telah berumur 1 tahun, masuk tahun kedua. Kalau dia punya sapi 40 sampai 59, maka dia menzakatkan 1 ekor sapi yang telah berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3. Sedangkan kalau sapinya berjumlah 60 sampai 69, maka dia menzakatkan 2 ekor sapi yang umurnya 1 tahun, masuk tahun kedua. Kalau dia memiliki sapi 70 sampai 79 ekor, maka dia membayarkan 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun masuk kedua, ditambah 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan seterusnya. Yang pertama tadi unta ya, bukan kambing tadi, tapi pembayarannya dengan kambing ya. 5 sampai 9 ekor unta, 1 ekor kambing. 10 sampai 14 unta, 2 ekor kambing. 15 sampai 19 ekor unta, itu 3 ekor kambing. Itu yang pertama tadi. Saya mungkin tersalah menyampaikan bukan kambing, tapi pembayarannya dengan kambing. Sedangkan untuk kambing itu 40 ekor. Nisabnya kurang dari 40 tidak terkena zakat. 40 sampai 120 terkena 1 ekor kambing. 121 sampai 200, berapa kambingnya dizakatkan? 2 ekor. 201 sampai 300 ekor kambing, berapa kambing yang dizakatkan? 3 ekor. 301 sampai 399, 4 ekor. Setiap pertambahan 100 ke atas ya, itu terkena 1 ekor. Jadi yang pertama tadi tidak usah dipikirkan betul. Kenapa? Karena berternak unta susah juga di sini. Nah, itu adalah zakat hewan. Nah, zakat hewan ternak ini dihitung pokoknya atau modalnya dengan perkembangannya. Jadi kambing yang dahulu sudah terkena zakat, pada haul berikutnya dihitung lagi terkena zakat juga. Jadi jangan ada pula yang menghitungnya, oh lah karena zakat dulu kah, berapa tambahnya kini, lai 20 hendak kanai oleh. Tidak. Kalau dia kena zakat ini, misalnya dahulu sudah sampai 110 berapa ukuran zakat kambingnya? 1 ekor kambing. Nah,
karena 40 sampai 120 satu ekor. Dahulu zakat di kambingnya 100 lah, supaya mudah dia menghitung. Kemudian dalam tahun ini alhamdulillah kambing ini subur, tidak ber-KB dia. Sudah bertambah dia dari 100, beranak dia selama 1 tahun 30 ekor. Nah, jangan dihitung yang 30-nya saja, tapi dihitung kembali semuanya. Yang 100 tahun lalu ditambah 30 sekarang. Kalau sudah berapa jumlahnya jadinya? 130. Nah, kalau sudah 130, berarti dia masuk kategori dari 121 sampai 200, sudah 2 ekor. Nah, jangan dihitung yang tambahannya saja, kan 30 Bu ya, tidak sampai 40 aduh. Nah, ini yang dikatakan harta zakat yang dikenakan perhitungan zakatnya ra'sul malnya. Ra'sul mal apa artinya? Modalnya ditambah dengan nama perkembangannya. Nah, sedangkan harta perdagangan juga seperti itu. Modalnya ditambah dengan pertambahannya. Total seluruhnya. Nah, zakat perdagangan berapa ukuran nisabnya? 85 gram emas. Selama yang kita perdagangkan itu sampai seharga emas 85 gram, maka ya terkena zakat. Keseluruhan, baik yang sudah dizakatkan di tahun lalu, tentu saja yang belum dizakatkan itu adalah tambahannya, keuntungan dari pengelolaan harta tersebut. Jadi keduanya kena. Adapun zakat yang hanya dikenakan an-nama, yaitu tambahannya saja. Apa itu? Yaitu az-zuru' was-thimar wa ma fi hukmihima, yaitu zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Jadi kalau kita perhatikan apa yang ditetapkan tentang zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ini, apa kata Ibnu Abbas? Amarahum bil infaq min atyabil mal wa ajwadih wa anfasih wa nahawum an tasadduq bi razalatil mal. Ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267 itu. Nah, kemudian fa innallaha tayyib la yaqbalu illa thayyiba. Nah, dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ambil harta itu di hari panennya? Mana yang diambil? Yaitu hasil panennya. Jadi tidak dihitung pohonnya, tidak dihitung nilai sawahnya. Jadi itu terkait dengan zakat tumbuhan atau zakat buah-buahan. Berapa kadar yang diambil? Nah, umat Islam bersepakat bahwa kadar diambil itu adalah salah satu dari yang dua. Al-ushur, yaitu 1/10 atau 10%, au nisfuh, atau separuh dari 10%. Berapa persen itu? 5%. Dua itu cuma kadar zakat diambil dari tumbuh-tumbuhan, padi, kurma, gandum. Kalau tidak 10 ya 5. Nah, mana yang masuk kategori 10%? Mana yang masuk kategori 5%? Di dalam hadis yang diriwayatkan
oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab dinukilkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima saqatis samaa'u wal 'uyunu aw kana asriyan al-'ushr wa ma taqa bin nadhi nisful 'ushr. Jadi kalau tumbuhan tersebut diairi dengan air hujan atau mengalir mata air ke sana tanpa ada an-nudh. Nudh itu adalah unta atau timba unta yang dipergunakan untuk mengangkut air dari sumber mata air ke lahan yang akan diairi. Artinya apa? Kalau sawah tersebut atau lahan tersebut diairi secara alami, tak ada hujan misalnya, atau mengalir saja air ke sana tanpa ada usaha yang lebih seperti mengangkut air dan berbagai macam, atau mengarahkan air agar dengan saluran tertentu berbagai macam. Kalau demikian adanya, berarti dia tidak termasuk kategori yang diairi secara alami, tetapi membutuhkan biaya usaha yang lebih untuk pengairannya. Nah, dua kategori ini berbeda kewajiban zakatnya. Yang diairi secara alami, tak ada hujan, atau dia mengalir air begitu saja dari mata air tumbuh di sampingnya atau bermacam, itu terkena 10%. Tetapi kalau diairi dengan pembiayaan atau usaha yang melebihi dari usaha yang normalnya pengaliran air, maka yang seperti itu terkena 5%. Nah, hari ini ulama mengatakan, apa sebenarnya rahasia atau hikmah, alasan? Jadi dikaji orang apa alasannya, kemudian apa hikmahnya nanti. Apa alasannya membedakan antara kedua model pengairan itu? Sebagian mengatakan alasannya karena orang yang mengangkut air membutuhkan taklifah, membutuhkan biaya lebih dari biaya normal. Dia perlu onta untuk mengangkut, yang mesti dikasih makan pula onta itu. Kadang perlu tenaga, yang bisa jadi tenaga itu bisa pula meminta jasa untuk mengangkut air ke tempat tersebut. Atau bisa jadi hari ini orang melakukan pembahagian air dengan biaya tertentu untuk mengalirkannya. Ada pompa yang dipakai yang membutuhkan listrik yang harus dibayar berbagai macam. Nah, berarti selama ada pembiayaan tambahan dari pengolahan secara tradisional, secara normal, ada biaya tambahan, tidak hanya bersandarkan kepada potensi alam saja, itulah yang menjadi alasan pengurangan harta yang dizakatkan itu dari 10% menjadi 5%, yaitu hasil tumbuhan tersebut kalau dia diairi atau dikelola, diairi dengan pengairan yang alami seperti tadi, terkena 10%, tapi kalau dikelola dengan biaya tambahan terkena 5%. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau sekarang bukan hanya air yang membutuhkan biaya? Karena begitu lamanya sawah diolah, maka humusnya itu mulai berkurang, kesuburannya mulai menurun. Karena itu perlu berbagai macam pupuk untuk menambah kesuburannya. Apakah penggunaan biaya lebih
untuk pupuk, untuk berbagai macam, ya, termasuk juga pestisida yang dipakai untuk membunuh hama atau melindungi tumbuhan tersebut dari serangan hama, itu juga taklifah, juga biaya. Apakah ini bisa masuk dalam kategori hadis tadi bahwa ini pakai unta diangkut menimbulkan biaya tambahan? Saya termasuk yang berpendapat iya. Jadi karena itu sawah yang tidak diolah lagi secara alami saja, baik pengairan maupun pengolahannya. Nah, sawah yang seperti itu hanya diwajibkan apabila sampai nisabnya. Apabila sampai nisabnya, yaitu 5%, bukan 10%. 5%, bukan 10%. Itu yang perlu diingat. Nah, berapa kadar nisabnya? Itu 5 ausuk. 5 ausuk itu, para ulama mengatakan al-wasaq itu adalah situna sa', 60 sa'. Berarti kalau 5 berarti 300 sa'. 300 sa' itu berapa? Kalau kita kalikan, berbeda pendapat ulama terkait dengan timbangannya. Ada yang, mari kita lihat, nisab zakat az-zuru' di kilogram. Nah, kan itu yang biasa sekarang. Kalau dahulu orang main sukatan. Nah, main sukatan. Nah, kalau kita perhatikan pandangan para ulama terkait dengan yang 5 wusuk itu, wusuk kalau dahulu pakai sa', diperkirakan 653 kilogram. Ada yang berpendapat 672 kilogram. Jadi orang dahulu lebih menyederhanakannya supaya lebih hati-hati, 650 kilo. Nah, kalau masyarakat kita dibuat 650. Nah, itulah kadar nasabnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya satu kali panen itu tidak mencapai nisab? Pertama, kalau satu kali panen sawah tertentu, tetapi di dalam satu panen yang serentak itu, kalau digabungkan beberapa petak sawah sampai dia sebanyak itu, iya, dia digabungkan. Jadi hitungannya bukan hanya satu petak sawah. Tetapi kalau setelah digabung ternyata tidak mencapai nisab tersebut, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Sawah nandili, sawah di Mudik, sawah di Siko, 100 kilo sampai. Apakah terkena zakat juga? Tidak terkena zakat. Kalau tidak mencapai nisab. Nah, bagaimana kalau seandainya kalau musim panen berikutnya ada 500 lagi? Sebagian dari kita ada yang menggabungkan yang 500 yang lalu di dalam setahun, dia kira tahunan. Maka
dia dapat untuk panen berikutnya 500 juga. Katanya sudah 1000. Makalah sampai itu biar 50. Semangit bersedekah rencak. Semangitnya bagus. Tetapi pertanyaannya, dan 500 ke petang tu le ado je lai. Ya kalau lah habis tu ndak ada nak digabung. Nan digabung berarti angko-angko namanya tu. Ada dalam kepala petang 500. Kini 500 nan ada 500 pula nan. Nah kalau itu ndak ada yang akan digabung. Tetapi kalau seandainya betul masih ada dan belum terkena zakat orang dahulu, ya, masih ada tapi sekarang jarang, jangankan ke dibawa pulang, ya, jangankan ke dibawa pulang, baru selesai saya dituai diampe, nah sudah alapeh ke tangan toke. Bahkan ada pitin dalam ambil dulu sebelum padi masak. Nah, yang seperti, tapi ingat ya, kalau mau menjual buah-buahan sebelum, ingat, tidak boleh menjual buah-buahan sebelum tampak dia bisa untuk dipanen. Ingat itu. Jadi baputih aja dah dijual, dibuangin lalu sadonya. Jadi tidak boleh menjual buah-buahan sebelum budu salahihi, sebelum bisa dia dipanen. Artinya bisa dimanfaatkan ke dia ambil mudo kah atau ke dia ambil masak. Nah, jadi dari praktek yang ada sekarang jarang orang membawa padi atau ke heler, jarang. Itu mungkin orang yang betul-betul ingin untuk menikmati hasil sawahnya, ya sekedarnya saja. Sama jo Pak, kami di Solok kalau dulu saya ketika kecil masih merasakan tidur di atas padi, angin, tak perlu selimut dah, gitu. Di padi dinaikkan, dibuatkan kotaknya, diisikan, kemudian di atasnya ya gila pia. Di atas itulah tidur. Ya empuk seperti di atas kasur gitu ya. Itu dahulu. Sekarang tidak ada lagi. Nah kalau memang dia simpan, belum terkena zakat, kemudian datang panen berikutnya, sebaiknya dia gabungkan. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, maka tidak ada lagi akan digabungkannya. Jadi kalau begitu berarti itu tidak kena zakat juga ini. Ya selama dia tidak sampai nisabnya, maka dia tidak dikenakan zakat. Itu untuk zakat tumbuhan. Nah, zakat tumbuhan adalah zakat yang hanya dipungut, dihitung sebagai harta zakat adalah hasilnya saja, bukan pokok dan modalnya.